Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa insyaallah ta'ala pada malam hari ini kita akan memulai di malam Kamis, Rabu malam Kamis, akan memulai kajian dari kitab Syarah Umdatul Ahkam yang ditulis oleh Ummu Hafiz Al-Hadramiyah Al-Adaniyah. Kita langsung masuk pada bab Kitabut Thaharah pada halaman ke-9. Berkaitan dengan kitab Umdatul Ahkam ini ditulis oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi. Abdul Ghani Al-Maqdisi. Kitab Umdatul Ahkam ini kitab inti atau kumpulan-kumpulan hadis yang berkaitan dengan fikih dan khusus Bukhari Muslim. Jadi kitab Umdatul Ahkam ini hadisnya lebih khusus kepada Bukhari Muslim. Semuanya fikih. Dimulai dari Thaharah sampai permasalahan yang terakhir dari bab fikih, muamalah dan yang lainnya. Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi, beliau punya kitab yang lain namanya Umdatul Ahkam juga, tapi dikenal dengan Umdatul Ahkam Al-Kubra. Kalau yang kita pelajari ini dikenal dengan Umdatul Ahkam Sughra. Tipis dia seperti ini ya, kitab Umdatul Ahkam. Kumpulannya cuma Bukhari Muslim. Seluruh hadis yang disebutkan di sini cuma khusus Bukhari Muslim. Beliau punya kitab lain Umdatul Ahkam, dikenal dengan Umdatul Ahkam Al-Kubra. Umdatul Ahkam Kubra ini kumpulannya hadis fikih juga, tapi nyampur. Ada Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi dan yang lainnya dikumpulkan di kitab ini tadi. Dan untuk Umdatul Ahkam Kubra ini nyampur, ada yang sahih, ada yang dhaif. Namun Umdatul Ahkam Sughra ini tadi yang kita pelajari ini khusus Bukhari Muslim, semua hadis sahih. Beliau ini termasuk sepupu dari Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Jadi ada dua orang, satu Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, satu Abdul Ghani Al-Maqdisi. Penulis kitab Umdatul Ahkam ini Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Atau Umdatul Ahkam Abdul Ghani Al-Maqdisi, penulis kitab Umdatul Ahkam. Kalau Abdul Ghani Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, dia punya kitab lain, diantaranya kitab fikih seperti Umdatul Fiqh atau yang besar Al-Mughni karya Imam Ibnu Qudamah. Dua imam ini sepupuan, Abdul Ghani dan Ibnu Qudamah, masing-masing punya kitab berkaitan dengan akidah. Kalau Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dikenal dengan buku yang berkaitan dengan akidah, beliau tulis seperti kitab Lum'atul I'tiqad. Lum'ah I'tiqad. Adapun Abdul Ghani Al-Maqdisi, beliau punya buku yang berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan asma wa sifat dan yang lainnya. Judulnya Al-Iqtisad fil I'tiqad. Al-Iqtisad fil I'tiqad, atau yang dikenal dengan akidah Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi. Beliau adalah ulama Ahlus Sunnah, ulama ma'ruf. Mazhab beliau mazhab Hanbali. Kita langsung masuk ke buku ini pada halaman ke-9, Kitabut Thaharah. Kitab At-Thaharah. Para ulama dalam masalah fikih membagi kitab fikih itu bermacam-macam. Ada yang membagi kitab fikih menjadi Qismul Ibadat, bab ibadat. Kemudian yang kedua mereka bagi Qismul Muamalat, muamalat. Yang ketiga mereka bagi Qismul Jinayat, tindakan kriminalitas dan yang lainnya. Ada yang membagi 3, ada yang membagi 4. Al-muhim dalam buku fikih lebih kurang dibagi 3 seperti itu atau 4 sebagai menurut pendapat sebagian para ulama.
Dan biasanya di awal-awal mereka lebih memulai dalam kitab fikih mendahulukan bab ibadat. Ibadah yang pertama kali yang mereka bahas adalah berkaitan dengan sholat. Dikarenakan sholat adalah perkara yang pertama kali diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah 2 kalimat syahadat. Nah, sholat ini tadi tidaklah sah melainkan dengan toharoh, sehingga butuh para ulama membahas terlebih dahulu sebelum sholat, yaitu bab at-toharoh. Kita baca di sini. Kitabut toharoh. Alkitab masdarun. Lafaz alkitab adalah masdar. Dalam bahasa Arab ada istilah masdar. Ada fi'il, ada isim fa'il, ada isim maf'ul, ada masdar. Yuqal, dikatakan lafadznya adalah kataba. Kata kerja bentuk madhinya adalah kataba. Yaktubu kitaban wa kitabatan. Jadi fi'il kataba telah menulis, yaktubu sedang menulis atau akan menulis, kitaban tulisan, atau kitabatan, kitabah sama tulisan, masdar. Wa qad ista'maluhu fima yajma' syai'an minal abwab wal fusul. Dan sungguh mereka para ulama menggunakan istilah kitab pada perkara-perkara yang mengumpulkan sesuatu dari bab-bab ilmu dan fasal-fasal ilmu. Nah, ketika ada bab ini, bab ini, bab ini, bab ini, bab A, B, C, D dalam permasalahan ilmu, misalkan bab toharo, bab solat, bab zakat, bab haji, dikumpulkan. Nah, tatkala dikumpulkan jadi satu, jadilah namanya kitab. Difahami? Sehingga isi dari kitab adalah bab-bab yang akan dipelajari dari bidang ilmu. Contoh Kitabut Tauhid. Ya, ada Kitabut Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, isinya kan bab fardhu tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub. Kemudian bab al-khauf minasyirki, bab man haqqaqa tauhid dakhalal jannah bighairi hisabin wala azab, bab fadlu syahadati ala fadlu du'a ila syahadati alla ilaha illallah, dan seterusnya. Bab-bab ini tadi tatkala dikumpulkan berubah menjadi kitab. Wa huwa yadullu ala ma'nal jam'i wad dhamm. Bab atau kitab tadi menunjukkan makna al-jam', kumpulan, wad dhamm, gabungan. Jadi kitab itu maknanya secara bahasa al-jam', menunjukkan makna kumpulan. Sehingga kitab tadi disebut kitab apa? Dikarenakan kumpulan dari sekian banyak bab. Nyambung? Kitab disebut kitab dikarenakan isinya kumpulan sekian banyak bab. Itu disebutkan referensinya Nailul Autor karya Al-Imam Asy-Syaukani. At-Tahara lughatan. At-Tahara lughatan secara bahasa. Lughatan itu artinya secara bahasa. Hiya yaitu an-nadhafah. An-nadhafah. An-nadhafah artinya bersih atau suci. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa thiyabaka fatahhir. Dan bajumu itu fatahhir, bersihkanlah. Ya. Maknanya tahhir di sini bersihkan dari noda-noda kotoran. Secara bahasa. Wa kadzalikan nazahah. Demikian juga di antara makna toharo adalah an-nazahah. Nazahah tadi suci. Nadhafa bersih. Atau istilah lain kinclong. Ya. Itu tambahan dari anak pribadi.
ya, kinclong. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa mutahhiruka minal ladzina kafaru. Dialah Allah yang membersihkan engkau, yang mensucikan engkau dari orang-orang kafir. Dialah Allah yang mensucikan engkau, wahai Isa, dari orang-orang kafir. Jadi at-thaharah secara bahasa apa? Suci atau bersih. Wa thaharatu syar'an, dan thaharah secara syar'i, hiya, yaitu fi'lu ma yustabahu bihi as-salatu. Thaharah secara syar'i adalah hiya fi'lu, yaitu mengerjakan atau perbuatan atau melakukan. Thaharah adalah melakukan sesuatu yang dengannya salat diperbolehkan. Yustabah artinya diperbolehkan. Thaharah secara syar'i adalah melakukan tindakan yang dengan tindakan tadilah salat jadi diperbolehkan. Maknanya kalau tidak dengan tindakan ini tadi, salat tidak diperbolehkan. Di antaranya thaharah apalah? Wudu kan? Kalau tanpa thaharah, tanpa wudu, bolehkah salat? Jawabannya tidak boleh. Difahami? Jelas? Yang namanya thaharah fi'lu ma yustabahu bihi shalah, mengerjakan atau melakukan sesuatu yang dengannya lah salat jadi diperbolehkan. Ada seseorang belum wudu, berarti belum thaharah kan? Bolehkah salat? Tidak boleh. Maka tatkala dia mengerjakan wudu, maka salat menjadi diperbolehkan. Berarti tindakan ini tadi disebut dengan apa? Thaharah. Jelas? Kita masuk hadis yang pertama. An Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Amirul Mukminin, Abu Hafs radhiyallahu anhu. Beliau adalah khalifahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Amirul Mukminin. Ya, setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab seorang sahabi, termasuk sahabi yang paling dibenci oleh Rafidhah. Ya. Datang seseorang atau sekelompok orang kepada seorang tabi'in, bertanya tentang Abu Bakar dan Umar. Tabi'in ini tadi mengatakan, ma ra'yukum, mereka mengatakan, ma qauluka fi Abi Bakar wa Umar, bagaimana menurutmu tentang Abu Bakar dan Umar? Seorang tabi'in ini tadi memuji Abu Bakar dan Umar. Kemudian mereka pun menolak, tidak terima terhadap pujian tersebut. Sehingga mereka dikatakan oleh tabi'in tersebut, rafadtumuni fa antumur rafidhah. Kalian telah menolak ucapanku, kalau begitu kalian adalah Rafidhah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau adalah seorang sahabi yang gagah, ya, yang Rasulullah SAW menyatakan, idza salaka Umar fajjan salaka syaitan fajjan akhar. Kalau Umar menempuh suatu jalan, suatu gang, syaitan cari gang lain. Saking gagahnya Umar. Namun ternyata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau tewas dibunuh oleh seseorang yang kafir, budak yang beragama Majusi, Abu Lu'lu'ah al-Majusi, dibunuh beliau ketika sedang mengimami salat. Hadis ini, hadis innamal a'malu binniyat, disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi di awal-awal kitab Umdatul Ahkam sebagai tanbihun lil ikhlas, ya, tanbih untuk mengikhlaskan amalan.
banyak para ulama menulis karya tulis mereka, bab yang pertama kali mereka tulis hadis adalah hadis yang berkaitan dengan innamal a'malu binniyat. Seperti Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, seperti Al-Imam An-Nawawi dalam Riyadhis Shalihin, seperti Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam kitab Bahjah Qulubil Abrar dan yang lainnya. Juga Imam Bukhari rahimahullah ta'ala dalam hadis beliau dalam Sahih Bukhari, Umar bin Khattab beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Hafal sanadnya, Dil? Hah? Ada yang hafal sanadnya Al-Imam Al-Bukhari hadis Umar bin Khattab? Falahu jaizah, dapat hadiah kalau ada yang hafal. Beri hafal pen. Lupa. Siapa yang masih ingat? Yang pernah ikut Sahih Bukhari di Darul Hadis? Yusuf, mana Yusuf? Masih ingat, Sub? Sikok be jadi Sub. Al-Humaidi. Kata Imam Bukhari, haddatsana Al-Humaidi, Abdullah bin Zubair. Terus? Siapa, Sub? Siapa lah kira-kira perawinya setelah Al-Humaidi? Lupa. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu bergantung dengan niatnya. Wa fi riwayatin binniyat. Ya. Wa innama likulli imri'in ma nawah. Dan sesungguhnya bagi setiap orang itu mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi, siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi, maka hijrahnya dia teranggap sebagai hijrah karena Allah dan karena Rasul. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha, barang siapa yang hijrahnya untuk dunia yang ingin dia cari, awi imra'atin yang yatazawwajuha, atau dikarenakan ingin menikahi seorang wanita yang akan dia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya dia sesuai dengan apa yang dia inginkan hijrah kepadanya. Asyarah, penjelasan. Qauluhu, hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Qauluhu, innamal a'malu binniyat, innamal a'malu binniyat, innama tufidul hasrah. Lafaz innama memberikan faedah al-hasr. Pertanyaan untuk Ucup, Yusuf. Inna di situ, Sub, huruf apa? Ma-nya huruf apa? Ism inna. Idil. Kalau innanya ya huruf taukid. Huruf taukid. Ma-nya makafah. Ma-nya al-kafah. Kenapa disebut ma al-kafah? Karena dia menghalangi niat amal. Li'annaha takufu 'anil amal. Inna ma itu asalnya adalah inna ketemu dengan ma. Inna di situ adalah memberikan taukid. Fungsi inna tadi harfu nasbin, ya, huruf yang menasabkan yang setelahnya. Tapi tatkala kemasukan ma jadi inna ma, dia ma-nya dan namanya ma al-kafah, takufu 'anil amal, menahan inna supaya tidak bisa beramal. Nah, lafaz inna ma tufidul hasar. Penting sekali bahasa Arab. Ana ingatkan sekali lagi, ikhwan-ikhwan, belajarlah antum bahasa Arab. Ya. Lafaz innama itu memberikan faedah hasar, sehingga makna hadis memberikan batasan, dibatasi. Wa huwa itsbatul hukmi fil mazkur wa nafyuhu amma adahu. Apa batasannya? Yaitu menetapkan hukum yang telah disebutkan dalam hadis
dan meniadakan selain yang telah disebutkan dalam hadis. Di sini Rasul mengatakan apa? Innamal a'malu. Ya. Sesungguhnya amalan tadi bin niat, dengan niatan. Berarti dibatasi teranggapnya suatu amalan, amalan tersebut teranggap kalau ada niat. Difahami? Hukum al-mazkur, yaitu amalan itu terbatasi dengan niat. Apabila tidak ada niat, maka amalan tersebut tidak teranggap. Difahami? Qauluhu, adapun sabda Rasul, al-a'malu bin niyah wa fi riwayatin bin niyat, amalan-amalan tersebut bergantung dengan niat. Dalam lafaz lain bin niyat dengan jamak. An-niyah mufrad, jamaknya niyat. Ya. Lafzun niyah wal muttafaq alaih. Lafaz dengan an-niyah mufrad adalah lafaz yang muttafaq alaih. Muttafaq alaih itu maksudnya adalah Bukhari Muslim. Wa lafzun niyat, sedangkan lafaz innamal a'malu bin niyat dengan jamak indal Bukhari. Lafaz yang ada cuman pada riwayat Bukhari wahdahu, cuman Bukhari sendiri yang meriwayatkannya. Walaisa inda muslimin, dan bukan pada riwayat Imam Muslim. Difahami? Faham sampai sini? An-niyah fil lughah, niat dalam bahasa, huwal qasdu wal iradah. Niat secara bahasa, al-qasdu, keinginan, wal iradah, kehendak. Ketika ada seseorang dia hendak makan, ngambil makanan, berarti sudah ada niat pada dia untuk makan tadi. Wal qasdu wal irada mahalluha al qalbu. Al qasdu, keinginan dan kehendak, tempatnya di mana? Di hati. Dunal lisan bittifaqil uqala, bukan di lisan dengan kesepakatan orang-orang yang berakal. Juga disebutkan oleh Imam Ibn Rajab rahimahullah ta'ala dalam Jami'ul Ulumi wal Hikam bittifaqil ulama, bahwasannya niat tempatnya di hati. Difahami? Sehingga niat itu di hati, bukan di lisan. Kalau seandainya ada seseorang berdiri di shaf pertama, melafadzkan di lisannya, dia mengatakan usolli, dalam keadaan di hatinya tidak ada niat untuk sholat, sahkah sholatnya? Jawabannya tidak sah. Difahami? Al-jahru bilafdhin niyah laisa masyru'an inda ahadin min ulama'il muslimin. Menjaharkan pelafatan niat bukanlah perkara yang disyariatkan di kalangan para ulama kaum muslimin. Wala fa'alahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala fa'alahu ahadun min khulafaihi wa ashabihi, dan juga tidak pernah dilakukan oleh seorang pun dari kalangan khulafa'ur rasyidin, tidak pula dari kalangan sahabat. Al-Imam An-Nawawi menyebutkan di dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab bahwasannya orang yang pertama kali menyatakan disyariatkan melafadzkan niat adalah Abu Abdillah Az-Zubairi. Namun kata An-Nawawi dalam Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, pendapat Abu Abdillah Az-Zubairi ini tadi ankarahu al-ulama al-muhakkikun minasy-Syafi'iyah, diingkari oleh ulama-ulama muhakkikun dari kalangan Syafi'iyah. Difahami? Di sini disebutkan wala fa'alahu ahadun min khulafa'i wa ashabi wala wasalaful ummah wa immatuha, tidak pernah dilakukan oleh khulafa' rasyidin, para sahabat, tidak pula pernah dilakukan oleh salaf umat ini tadi. Wa man idda'a anna dzalika dinullah, barang siapa yang mengklaim bahwasannya melafadzkan niat adalah bagian dari agama Allah, wa annahu wajibun, dan barang siapa yang mengklaim bahwasanya melafadzkan niat adalah wajibun, fa innahu yajibu ta'rifu syariah, maka sesungguhnya perkara yang wajib
maka sesungguhnya wajib mengenalkan kepada dia syariat ini tadi. Wastitabatuhu min hadzal qaul, dan wajib juga untuk meminta dia taubat dari pendapat seperti ini. Sampai memaksa orang wajib. Memang disebutkan di buku-buku fikih, kalaupun mau dikatakan ada khilaf yang ada khilaf berkisar antara sunnah atau tidak sunnah. Tidak ada sebatas yang kami ketahui yang mereka mengatakan wajib. Ya. Fa'in asara ala dzalika qutilah. Kalau dia masih ngotot-ngototan, maka dibunuh. Ini pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Qala Syekh Al-Bassam, berkata Syekh Abdullah Al-Bassam dalam kitab beliau Syarah Umdatul Ahkam, namanya Taisirul Alam, Syarah Umdatul Ahkam. An-niyah fi syara', niat secara syar'i dalam syariat ini, al-azmu ala fi'lil ibadah taqarruban ila Allah subhanahu wa ta'ala. Niat secara syar'i adalah al-azm, tekad bulat untuk mengerjakan suatu ibadah taqarruban ila Allah subhanahu wa ta'ala, sebagai bentuk taqarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang namanya niat. Difahami? Niat, tekad bulat yang ada dalam hati seseorang untuk mengerjakan ibadah dengan niat taqarruban ila Allah subhanahu wa ta'ala. Difahami? Kemudian an-niyah fi kalamil ulama taqa'u bi ma'nayaini. Niat pada kalam para ulama, pada keterangan para ulama, terbagi pada dua makna, atau terdapat pada dua makna. Ketika para ulama menyebutkan niat di buku-buku fikih, maka niat yang mereka maksudkan punya dua makna. Atau bahasanya Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam Manzumah Qawaid Al-Fiqhiyah, dalam syarahnya berkata beliau, an-niyah laha martabatan. Niat itu punya dua tingkatan. Yang pertama, yang pertama niat itu adalah tamyizul ibadat ba'diha an ba'din. Ya. Untuk membedakan ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Katamyizi salatiz zuhri min salatil asri. Seperti untuk membedakan sholat zuhur dengan sholat asar. Butuh niat apa enggak? Kan sama-sama 4 rakaat. Yang membedakan sholat zuhur sama asar apa? Diniat. Ada orang baru balik dari Lampung, belum sempat sholat zuhur, sampai ke Palembang jam 4 sore. Dia langsung wudhu, kemudian sholat di waktu asar. Yang membedakan dia zuhur sama asar adalah niat kan? Padahal jumlahnya sama-sama 4 rakaat. Difahami? Jadi fungsi niat diantaranya membedakan ibadah yang satu dengan ibadah yang lain, atau dikenal dengan bahasa sebagian para ulama niatul amali, niat untuk beramal. Ketika dia mengerjakan suatu ibadah, apa yang dia ingin kerjakan ini? Ibadah apa? Salat apa? Ini dikenal dengan istilah lain niatul amal. Wa hadhin niyah hiya allati tujadu katsiran fi kalamil fuqaha fi kutubihim. Niat yang seperti inilah yang sering didapati pada keterangan ahli fikih di kitab-kitab mereka. Ketika para ulama menyebutkan pada pembahasan salat, syurutus shalah, yang pertama adalah niat. Niat yang dimaksud adalah niatul amal, niat untuk mengerjakan suatu amalan ini tadi. Difahami? Ketika berwudu disyaratkan niat. Apa niat yang dimaksud adalah niat beramal. Ngapain dia ini tadi loh? Basuh tangan tadi, basuh wajah. Mau ngapain? Niatnya mau berwudu. Difahami? Jelas? Jenis yang kedua, wal ma'na tsani, makna yang kedua, bima'na tamyizil maqsud bil amal. Makna yang kedua dari niat adalah untuk membedakan maksud tujuan dalam suatu amalan tadi.
Istilah lain yang disebut oleh sebagian para ulama seperti Syekh Abdurrahman As-Sa'di menyebut dalam Manzumah Qawaid Fiqhiyah, beliau menyebutkan apa? Niyatul ma'mulilah. Niat al-ma'mulilah. Niat untuk siapa dia beramal, kepada siapa tujuan dia melakukan ibadah ini tadi. Difahami? Wa huwa hal huwa lillahi wahdahu la syarikalah am lillahi wa ghairihi. Apakah dia ibadah tadi, beramal tadi hanya untuk Allah semata ataukah untuk Allah dan juga untuk yang lain? Wa hadhin niyyah allati yatakallamu anha ulama'ut tauhid wasyar wasuluk. Ya, wasyar wasuluk. Niat yang seperti inilah yang sering dibahas oleh para ulama tauhid dan yang dari kalangan ulama akhlak dan yang lainnya. Ya, dari kalangan ulama as-suluk. Itu berkaitan dengan akhlak, adab dan yang lainnya. Difahami? Atau istilah lainnya ikhlas. Jadi niat ada dua. Yang pertama, niatul amal. Yang kedua, niatul ma'mulillah. Dalam seseorang beribadah kepada Allah harus punya dua niat. Difahami? Yang pertama niatul amal. Febri, antum berdiri ingin sholat 2 rakaat. Sholat apa? Antum harus tentukan. Difahami? Ada niatan untuk mengerjakan sholat dan jelas sholatnya tadi. Difahami? Itulah yang disebut dengan niatul amal. Yang kedua, niatul ma'mulillah. Niat untuk siapa seseorang beramal tadi. Itulah yang disebut dengan istilah lain ikhlas. Kalau niatnya karena Allah, dia ikhlas. Kalau bukan karena Allah, dia syirik atau riya. Difahami? Sehingga dalam ibadah tidak lepas harus ada pada dia dua niat tadi. Contoh, ada seseorang sama-sama berdiri sholat. Satu sholat dikarenakan dia ingin sholat. Yang satunya dia tidak ingin sholat. Dia ikut sholat dikarenakan bosnya tempat dia kerja nyuruh dia sholat, tapi hatinya tidak ingin sholat sama sekali. Yang membedakan sholat si A dengan si B bernilai di sisi Allah adalah yang pertama niatnya tadi, niatul amal. Difahami? Kemudian kepada siapa dia beramal ini tadi? Ada orang satu niat sholat, betul-betul ingin sholat. Yang satu juga sama, betul-betul ingin sholat. Namun yang satu karena ingin dipuji oleh bapak mertuanya, yang satu karena Allah SWT. Sama-sama punya niatul amal, namun satu niatul ma'mulnya ada, satu niatul ma'mulnya tidak ada. Difahami? Qauluhu, dan sabda Rasul, wa innama li kulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap orang itu bergantung, maknanya mendapatkan pahala, mendapatkan ganjaran sesuai dengan apa yang dia niatkan. Hatanil jumlatan ikhtalafal ulama'u rahimahumullahu fihima. Dua jumlah ini tadi, dua susunan kalimat ini, para ulama berbeda pendapat tentang maknanya. Faqala ba'dul ulama, berkata sebagian para ulama, innahuma jumlatani bi ma'nan wahid. Sesungguhnya dua lafaz ini, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Menurut sebagian para ulama itu maknanya sama. Ya. Sehingga makna innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, lafaz wa innama likulli imri'in ma nawa merupakan taukid dari lafaz innamal a'malu binniyat. Difahami? Nyambung? Kaum muslimin? Ya. Ngaji seperti ini, antum gambarkan antum sedang kuliah ngambil S2 Fakultas Agama. Tapi kalau antum anggap ngaji kitab itu ngaji berat, dah. Yang buat anak semangat, walaupun anak tidak ketik gelar, cuma tambah SMA, ya, gelar akademiknya tambah SMA. Yang buat anak semangat ngajar, anak ngajar itu
di Darul Hadis sehari sampai 4 kitab. Yang ana gambarkan seakan-akan ana duduk di fakultas yang ana ajari tadi, magister, calon magister. Itu yang buat ana semangat. Tapi kalau kita jadikan ngajar itu beban dan belajar itu beban, tidak asyik belajar. Difahami? Nah. Kemudian kata penulis buku ini, wa innal jumlah atsaniyah ta'kidun lil jumlatil ula. Jumlah yang kedua adalah taukid untuk jumlah yang pertama. Wa inda ta'ammul yatabayyan ain anna bainahuma farqan aziman. Namun ketika diamati bahwasanya antara kedua lafaz ini terdapat perbedaan yang sangat besar. Perbedaan pada lafaz innamal a'malu binniyat dengan lafaz wa innamal likulli imri'in ma nawa itu punya perbedaan kalau diperhatikan. Apa perbedaannya? Fal ula, lafaz yang pertama, innamal a'malu binniyat sababun, adalah sebab. Adalah sebab. Sesungguhnya amalan dianggap sebagai amalan kalau ada niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, sesungguhnya seseorang diberi pahala sesuai dengan apa yang dia niatkan. Wasaniyah natijatun, yang kedua adalah hasil. Difahami? Amalan dianggap kalau ada niat. Amalan berpahala kalau ada niatul ma'mulillah. Sehingga pada lafaz innamal a'malu binniyat terdapat dua makna. Pada lafaz innamal a'malu binniyat terdapat makna niatul amal. Pada lafaz wa innama likulli imri'in ma nawa terdapat makna niatul ma'mulillah, hasil dari amalan tadi. Dia diberi pahala kalau niatnya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan dia diberi dosa kalau niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Difahami? Belum masuk Isya ya? Dikit lagi. Kemudian sababu wurudil hadis, sebab datangnya hadis ini, maksudnya sebab munculnya hadis ini. Kenapa si Rasul melafadzkan lafaz seperti ini? Kalau dalam Al-Quran ada namanya sababun nuzul, sebab turunnya ayat tersebut. Dalam hadis ada namanya sabab wurudil hadis, sebab datangnya hadis tersebut. Maknanya sebab Rasul melafadzkan lafaz tersebut. Kila, ada yang menyatakan, sebagian para ulama ada yang menyatakan, kila kisatu muhajir ummi qais, ada yang menyatakan kisah sebab munculnya sabda Rasul ini kisah seorang yang berhijrah karena ingin mencari cewek yang bernama Ummu Qais. Rawaha Sa'id ibn Mansur an ibni Mas'udin qala, diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur dari Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, man hajara yabtaghi syai'an fa inna ma lahu dzalik, barang siapa yang berhijrah untuk mencari sesuatu, maka bagi dia apa yang dia niatkan tadi. Hajara rajulun liyatazawwaja imra'atan yuqalu laha Ummu Qaisin, ada seorang laki-laki berhijrah untuk menikahi seorang wanita, yang wanita tadi dipanggil dengan panggilan Ummu Qais. Fakana yuqalu lahu muhajir Ummi Qais, sehingga laki-laki tadi yang hijrah jauh-jauh ke suatu tempat, tujuannya hijrah dari negeri muslim, dari negeri kafir ke negeri muslim, tujuannya apa? Tujuannya untuk nikahi Ummu Qais. Kalau bahasa kita kadang jauh-jauh pengajian itu sebenarnya apa? Karena nak pengen dapat akhwat di jamaah pengajian di situ. Karena di Al-Jihad misalkan tak kati akhwat, banyaknya umahat. Akhirnya cari kajian. Hai. Lama prospek bujang tua kalau ngaji di Al-Jihad. Ngaji ke sana baik. Niatnya lah tak beres, ya. Qala Al-Hafidz Ibnu Hajar, berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, lakin laisa fihi anna haditsal a'mal siqa bisababi dzalik, akan tetapi tidak ada pada kisah tersebut ya bahwasannya hadis innamal a'malu binniyat dibawakan dengan sebab adanya kisah Muhajir Ibn Ummu Qais ini tadi, bukan seperti itu. Jadi tidak ada hubungan antara seorang laki-laki yang hijrah untuk nikahi seorang cewek dengan dengan sabda Rasul innamal a'malu binniyat. Jadi tidak ada hubungan, difahami? Ya bisa jadi dulu memang ada seorang wanita, seorang laki-laki hijrah ingin nikahi seorang wanita, tapi sebab munculnya sabda Rasul ini tadi bukan dikarenakan kisah laki-laki yang ingin hijrah, tapi tujuannya untuk menikahi seorang perempuan. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah kita lanjutkan setelah salat Isya. Sedikit lagi setelah salat Isya kita lanjutkan ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan sedikit lagi dari keterangan buku yang kita baca ini. Ringkasnya dari apa yang kita baca sebelum salat Isya ini tadi. Pertama, definisi niat secara bahasa. Niat secara bahasa al-qasdu, keinginan atau kehendak. Dan tempat niat adalah di hati, dengan kesepakatan para ulama, kesepakatan uqala. Yang kedua, niat secara syar'i. Niat secara syar'i disebutkan maknanya adalah al-azm ala fi'lil ibadah taqarruban ila Allah subhanahu wa ta'ala, tekad bulat untuk mengerjakan suatu ibadah dalam rangka taqarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian niat itu punya dua makna. Makna pertama, niatul amal, fungsinya untuk membedakan dari suatu amalan dengan amalan yang lain. Yang kedua, niatul ma'mulillah, fungsinya untuk siapa dia beramal ini tadi. Kemudian kesimpulan yang bisa kita ambil juga faedah dari kajian sebelum Isya tadi, pada lafaz innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, pada dua jumlah ini tadi, dua kalimat innamal a'malu binniyat, itu susunan yang pertama, kalimat pertama. Kalimat kedua wa innamal likulli imri'in ma nawa, di sini punya perbedaan. Perbedaannya, kalau innamal a'malu binniyat itu menunjukkan sebab. Suatu amalan tidak dinilai kalau tanpa niat. Teranggapnya suatu amalan kalau dengan niat. Yang kedua, hasil amalan tersebut wa innama likulli imri'in ma nawa, dia mendapatkan pahala ataukah mendapatkan dosa terkala dia beramal tadi, tergantung dengan niatnya. Kalau niatnya karena Allah subhanahu wa ta'ala, dia mendapatkan pahala. Tapi kalau niatnya karena selain Allah subhanahu wa ta'ala, dia mendapatkan dosa. Difahami? Kemudian sebab munculnya sabda Rasul ini tadi, sebagian para ulama ada yang menyatakan sebabnya adalah pada kisah seorang laki-laki yang hijrah dari suatu negeri ke negeri yang lain, tujuannya untuk nikahi seorang wanita. Namun dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, sebab seperti ini tidak ada hubungan, tidak ada kaitan dengan hadis innamal a'malu binniyat. Difahami? Ya. Sebagai pelengkap, berkaitan dengan lafaz hijrah yang disebutkan dalam hadis ini, ada lafaz hijrah ya. Hijrah itu disebutkan oleh para ulama bertingkat-tingkat. Ada hijrah minal al-balad al-kufr, min biladil kufri, dari negeri kufur menuju ke negeri yang penuh dengan keimanan. Contoh, dari Mekah menuju Madinah pada masa itu. Difahami? Pada masa itu, pada masa Rasulullah SAW. Yang kedua, hijrah yang kedua, hijrah min bilad ghairil aman, dari negeri yang tidak aman menuju negeri yang aman. Walaupun negeri yang tidak aman ini tadi adalah sama-sama negeri kafir, juga disebut hijrah. Contoh, hijrahnya kaum muslimin sebagian sahabat dari Mekah menuju Habasyah. Mereka merasa aman di Habasyah, dalam keadaan Habasyah negeri yang kafir, kufur, agamanya Nasrani, Nasara. Difahami? Dua poin ini, al-intiqal, makna al-hijrah bermakna al-intiqal, dua-duanya juga disebut dengan hijrah. Di sana ada hijrah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim, terluputkan oleh kebanyakan orang. Ibnu Qayyim mentanbih dalam kitab Risalah At-Tabukiyah, kata beliau di sana ada hijrah yang banyak luput dari sekian banyak para ulama.
yaitu hijratul amal, hijrah dalam beramal. Maknanya apa? Dia meninggalkan amalan-amalan kekufuran menuju amalan-amalan tauhid. Dia meninggalkan amalan-amalan bid'ah menuju amalan sunnah. Dia meninggalkan kemaksiatan menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hijrah yang seperti ini tadi tidak akan terputus, kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, sampai nyawa kita ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Difahami? Hijrah yang kedua inilah yang poin yang paling penting, yang panjang dibahas oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Risalah At-Tabuqiyah karya Imam Ibnu Qayyim. Difahami? Itu ringkasnya. Adapun panjang rincian dan yang lainnya bisa dilihat di buku-buku yang berkaitan dengan yang membahas hadis arba'in ini tadi. Faedah. Faedah. Qala Abdurrahman ibnu Mahdi, berkata Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah ta'ala, Amirul Mu'minin fil hadis, imamun thiqatun sabtun wa ghairuhu, dan yang selain beliau. Abdurrahman ibnu Mahdi, beliau pernah mengatakan, yan bagi, selayaknya, sepantasnya, liman sannafa kitaban, bagi orang yang ingin menulis suatu buku, ayyabda'a fihi bihadzal hadis, agar dia memulai pada bukunya tadi dengan hadis ini. Hadis apa? Hadis innamal a'malu binniyat, tanbihan lit talib ala tashihin niyah, dengan tujuan untuk mengingatkan bagi seorang talib, bagi seorang penuntut ilmu yang akan mempelajari buku tadi, yang akan membaca buku tadi, agar mentashih, membenari niat yang ada pada dia. Ini kata Imam Abdurrahman ibnu Mahdi rahimahullah ta'ala. Sepantasnya bagi seseorang dari kalangan para ulama, ketika hendak menulis buku, mulailah bukunya tadi dengan hadis innamal a'malu binniyat, supaya ketika ada orang yang ingin mempelajari buku tadi atau ingin membaca buku tadi, dia selalu ingat, berupaya untuk membaiki niatnya tadi, membenarkan niatnya supaya lurus. Perkara niat ini perkara yang betul-betul berat. Makanya sebagian para ulama salaf mereka mengatakan, ma'alajtu syai'an asyadda alayya min niyati. Tidak ada sesuatu yang paling berat aku obati dibandingkan niat. Susah, kadang semangat, ikhlas, kadang riak dikit, kadang ingin dipuji. Ya. Itulah kondisinya. Wa qala Abdurrahman ibnu Mahdi aidan. Abdurrahman bin Mahdi juga pernah mengatakan, yan bagi ayyaj'ala hadzal hadis ra'sa kulli babin, sepantasnya bagi seseorang yang ingin menulis suatu buku, sepantasnya bagi seorang ulama, seorang penuntut ilmu, agar dia menjadikan hadis ini inti dari setiap bab, setiap permasalahan, baik masalah tauhid, masalah fikih, masalah sedekah, muamalah. Jadikan hadis innamal a'malu binniyat adalah inti ketika ingin melakukan aktivitas, bahwasanya tindakan dia tadi akan diberi nilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk amalan soleh kalau dia niatnya ikhlas lillahi taala. Wattafaqa Abdurrahman ibnu Mahdi wasyafi'i fima naqalahu al-Buwaiti anhu wa Ahmad ibnu Hanbal wa Ali ibnu al-Madini wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Daruqutni wa Hamzah al-Kinani ala annahu thuluthul Islam. Abdurrahman ibnu Mahdi, Al-Imam Asy-Syafi'i, berdasarkan riwayat yang dinukilkan oleh Al-Buwaiti dan juga Al-Imam Ahmad dan juga Ali ibn Madini dan juga Abu Dawud As-Sijistani, At-Tirmidzi dan Daruqutni, mereka serta Hamzah Al-Kinani
mereka sepakat bahwasanya hadis innamal a'malu binniyat thuluthul Islam, sepertiga bagian dari agama Islam ini tadi. Asy-Syafi'i, masmuhu ya putra. Siapa namanya? Al-Imam Asy-Syafi'i. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Abu Daud As-Sijistani, siapa namanya? Ikram. Yusuf. Bang Ucup. Abu Daud As-Sijistani, penulis kitab Sunan Abi Daud. Dil. Sulaiman ibn Ash'ath As-Sijistani. Wa Tirmidzi. Tirmidzi siapa namanya Febri? Tirmidzi. Yusuf. Siapa lagi nak ditanya nih? Yang muda-muda ini. Ikram, tahu Ikram? At-Tirmidzi. Andi tahu? Muhammad bin Isa ibn Sawra Abu Isa At-Tirmidzi. Daruqutni. Wa Hamzah Al-Kinani dan yang lainnya, mereka sepakat bahwasannya hadis innamal a'malu binniyat thuluthul Islam. Wa minhum man qala rubu'uhu. Di antara mereka, di antara kalangan para ulama, ada yang menyatakan hadis innamal a'malu binniyat sepertiga agama Islam. Waqtalafu fi ta'yinil baqi. Namun mereka berselisih tentang tatkala menentukan sisa hadis-hadis yang lain. Wa qala Ibnu Mahdi aidan, juga Abdurrahman bin Mahdi pernah mengatakan, yadkhulu fi salasina baban minal ilmi. Hadis innamal a'malu binniyat masuk pada 30 bab bidang ilmu. Wa qala Asy-Syafi'i, Al-Imam Asy-Syafi'i menyatakan, yadkhulu fi sab'ina baban, masuk pada 70 bab pintu bidang ilmu. Masalah toharoh ada niat, masalah sholat ada niat, zakat ada niat, puasa ada niat, haji ada niat, seluruh banyak permasalahan ada niat, talak ada niat, nikah ada niat. Namun ada permasalahan-permasalahan yang tidak dipersyaratkan padanya niat, seperti disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam syarah Qawaid Fiqhiyah, izalatun najasah, membuang najis, menghilangkan najis tidak dipersyaratkan untuk berniat. Dalam artian kakinya antum keinjak tai, ya enggak? Keinjak tai. Nah, tahu-tahu dapat ajakan gotong royong nyemplung ke sungai itu. Nyemplung lah. Akhirnya ke bawah air kan, tai tadi. Bersih. Apakah sah? Najisnya hilang? Jawabannya sah. Dikarenakan izalatun najasah tidak dipersyaratkan harus berniat. Kalau udah sah gimana? Nak ditempelkan lagi? Kan belum niat tadi masalahnya, tempelkan lagi. Ya enggak? Termasuk yang disebutkan oleh mereka adalah qada'ud dain, bayar utang. Tidak dipersyaratkan harus berniat. Difahami? Lagi buka duit, tahu-tahu kawan di samping, nah banyak duit antum ini, bayar dulu utang 200.000, langsung diambil di dompetnya 200.000, lunas utangnya, tidak lagi anak tagih. Sah utangnya? Sah. Walaupun dalam hati tadi sebenarnya belum nih ada niat nak bayar, bulan depan bayarnya, ya enggak? Itu tetap sah. Difahami? Kemudian kata penulis buku ini, wa kalamul imami Ahmad yadullu ala annahu bikaunihi thulutsal ilmi annahu arada ahadal qawaid ats-tsalaats allati taridu ilaiha jami'ul ahkam indahu. Dan keterangan dari Imam Ahmad menunjukkan bahwasanya hadis innamal a'malu binniyat, hadisnya Umar ini tadi, adalah sepertiga ilmu, bahwasanya beliau Imam Ahmad menginginkan maksud sepertiga ilmu adalah hadis tersebut adalah salah satu dari 3 kaedah-kaedah
dalam agama Islam yang datang padanya seluruh hukum menurut Imam Ahmad. Wahiyah, maksudnya ada 3 hadis. Menurut Imam Ahmad ada 3 hadis poros agama Islam ini tadi. Hukum dalam agama Islam berporos pada 3 hadis. Wahiyah hadzal hadis. Di antaranya adalah hadis innamal a'malu binniyat. Kemudian hadis man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Hadis Aisyah. Kemudian yang ketiga wal halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Hadis Nu'man bin Bashir. Hadis Nu'man bin Bashir, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Faman ittaqa syubhati faqad istabara li dinihi wa irdihi. Sampai terus hadis, ya. Al hadis. Ya. Itu yang dimasukkan oleh Imam Ahmad. Jadi kata Imam Ahmad, poros agama Islam ini tadi berporos, ya, berputar pada 3 hadis. Hadis pertama hadis innamal a'malu binniyat, hadis kedua hadis Aisyah, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal suatu amalan yang tidak ada perintah dari kami, maka amalan tertolak. Kata para ulama, hadis Aisyah adalah mi'yar amal az-zahir, barometer, tolak ukur untuk amalan zahir. Sedangkan hadis Umar bin Khattab innamal a'malu binniyat adalah mi'yar amalil batil, ya, amalan batin, ya. Tolak ukur untuk amalan batin, ikhlas atau tidaknya bergantung dengan hadis innamal a'malu binniyat. Benar atau tidaknya bergantung pada hadis Aisyah, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Kemudian hadis Nu'man bin Bashir, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Walil hafidz Abil Hasan Thahir ibnu Mufawwis al-Mu'afiri al-Andalusi. Dan Al-Hafidz Abul Hasan Thahir ibnu Mufawwis al-Mu'afiri al-Andalusi, beliau punya bait syair. Kata beliau, umdatud dini indana kalimatun arba'un min kalami khairil bariyah. Inti pokok agama pada kami ada empat hadis yang berasal dari sabda Rasulullah SAW, kalam khairil bariyah, kalamnya manusia yang paling baik, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Ittaqis syubhat, jauhi syubhat. Hadisnya siapa ini? Nu'man bin Bashir. Ya. Al-halal, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun. Itu hadis Nu'man bin Bashir. Wazhad, izhad fid dunya ayuhibbukan nas. Ya. Ya enggak? Izhad. Wada'ma da'ma yaribuka ilama yaribuka. Laisa ya'nika. Hadis apa? Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Wa'malanna biniyah. Hadis innamal a'malu binniyat. Ya. Kata Al-Hafidz Abul Hasan Thahir ibnu Mufawwis, dia mengatakan inti dalam agama Islam ini ada beberapa hadis menurut kami. Di antaranya hadis jauhi syubhat, hadis anjuran untuk zuhud, hadis tinggalkan sesuatu yang meragukan, hadis keindahan Islam adalah seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaat, kemudian hadis innamal a'malu binniyat. Wallahu ta'ala alam. Sudah jam 8 ya. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Ada